Di titik ini langkah Jokowi menemui AHY ya, kemudian menemui ketum-ketum yang lain ingin memastikan bahwa koalisi Indonesia Maju solid ya. Koalisi Indonesia Maju fokus baik dalam konteks memenangkan Prabowo Gibran maupun menstabilisasi politik politik nasional secara keseluruhan, bisa memastikan bahwa Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, tidak satu putaran sebagaimana narasi Prabowo Gibran dengan tim sesnya. Jadi saya kira arahan-arahan ini saling berkelindan, saling terkait satu dengan yang lain, dan efeknya memang sangat sistematis karena memang PDIP ini masuk dalam koalisi pemerintah sekarang dan punya kursi menteri yang mayoritas ya, kalau saya tidak salah 9 kursi, dan itu kursi yang cukup besar. Dan sedikit banyak ketika PDIP melakukan manuver-manuver tajam ke depan, efeknya bukan hanya dalam konteks kabinet, tapi stabilitas nasional secara keseluruhan. Turunnya SBY, turunnya Presiden Jokowi, sebelumnya juga diikuti oleh turunnya Pak Surya Paloh, Pak Yusuf Kala, Mhm, Ibu Megawati ya. Jadi mhm. Pilpres ini memang sangat menarik dicermati oleh siapapun karena memang pertarungannya bukan hanya capres versus capres atau cawapres versus cawapres sebagaimana debat, atau cawapres capres versus capres cawapres bersamaan, tapi juga ada pertarungan antara kingmaker versus queenmaker ya, kingmaker versus kingmaker. Tidak ada statement dari Ganjar maupun Mahfud yang mengungkapkan bahwa mereka adalah timnya Jokowi ya. Mereka adalah dalam tanda petik misalkan petugas partai ya, Mbak. Seperti itu. Jadi narasinya dua hal yang berbeda. Satu membawa narasi timnya Jokowi, satu membawa narasi petugas partai. Jadi saya kira itu diferensiasi ketika kita berbicara hari ini soal Prabowo Gibran ataupun Ganjar Mahfud, atau ketika kita bicara kemana endorse Presiden Jokowi atau keberpihakan beliau yang memang akhir-akhir ini sering diungkap dan dibicarakan oleh publik. Halo Tribuners, selamat malam. Tribun On Focus menjumpai Anda bersama saya Rima Anggi. Tribuners, momentum Presiden Jokowi olahraga dan sarapan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi perbincangan. Salah satunya dikaitkan dengan rencana Cawapres Mahfud MD mundur dari posisi Menko Polhukam. Ada yang memprediksi AHY ini menjadi jawaban terkait calon Menko Polhukam pengganti Mahfud MD. Namun, ada pula yang menilai pertemuan Jokowi dan AHY ini untuk memastikan mesin politik Prabowo Gibran berjalan optimal. Lantas, bagaimana kacamata pengamat soal pertemuan AHY dengan Jokowi? Setelah sebelumnya Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Pengusung, Prabowo Gibran mulai dari Prabowo Subianto sendiri, Airlangga Hartarto hingga Zulkifli Hasan. Saya akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro, yang sudah tersambung bersama saya melalui Zoom. Halo Mas Agung Baskoro, kabar baik? Kabar baik, Mbak Rima Anggi. Salam kenal, Mbak. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung dan menyempatkan waktunya berbincang dengan saya Mas Agung. Sama-sama, saya juga terima kasih. Nah, sebagai pengantar Mas Agung, Ya. bagaimana nih Mas Agung melihat pertemuan Jokowi dan AHY yang Presiden sendiri sebut ini sebenarnya hanyalah pertemuan balasan karena AHY telah menjamunya sebelumnya. Iya, pertama saya melihatnya ini sebagai sebuah sinyal positif ya, bahwa Presiden Jokowi dan Partai Demokrat dalam konteks ini punya relasi yang bagus, karena memang kemarin sempat ada sinyalemen eh, Presiden Jokowi sudah bertemu dengan ketua-ketua partai Koalisi Indonesia Maju minus Mhm. Demokrat. Nah, di situ ada sinyalemen bahwa Demokrat mungkin dianggap kurang optimal dalam memenangkan Prabowo Gibran sehingga tidak diajak untuk bertemu ketua umumnya, atau ini hanya soal teknis saja karena Jokowi lagi sibuk atau AHY lagi sibuk sehingga belum dapat waktu yang pas. Jadi anggapan-anggapan teknis dan strategis politis itu yang mengemuka, dan akhirnya orang kemudian bisa menyimpulkan bahwa ketika kemarin bertemu sarapan pagi di Jogja itu memastikan bahwa Demokrat tetap fokus memenangkan Prabowo Gibran. Apalagi arahannya sekarang satu putaran seperti itu. Jadi dalam konteks internal ini menjadi sebuah pertemuan yang penting dilihat oleh siapapun baik publik maupun elit, bukti bahwa baik Presiden Jokowi maupun Demokrat sama-sama serius memenangkan Prabowo Gibran, apakah itu dalam konteks satu atau dua putaran. Nah, yang kedua saya lihat secara eksternal juga ini mengirimkan pesan kepada koalisi lain ya, bahwa
khususnya PDIP, bahwa ketika Mahfud MD mundur, ini arahan bagi AHY juga untuk bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Mahfud di Menko Polhukam. Dan di luar itu juga ketika kita melihat konteks demografi politiknya, di mana di Jogja ketemunya dan kemudian sebelumnya Pak Jokowi belusukan di Jawa Tengah secara intensif, ini juga sinyal alarm ya bagi partai berlambang banteng bahwa Jawa Tengah dan DIY sedang tidak aman-aman saja. Ya, Jawa Tengah dan DIY hari ini sedang berusaha untuk dialihkan pengaruh politiknya dari eh, PDIP menuju ke Gerindra atau katakanlah ke pasangan Prabowo Gibran ya, karena memang di sana ditopang oleh magnet figur dari Presiden Jokowi yang sampai hari ini memiliki dalam tanda petik Jokowi efek ya, ditopang oleh approval rating beliau yang cukup tinggi di kisaran 70 sampai 80% ya tingkat kepuasan publik. Jadi saya kira dua hal itu menjadi pengantar yang membuat kita lebih sederhana memahami bagaimana bingkai pertemuan antara Presiden Jokowi dengan AHY Ketua Umum Demokrat ini, Mbak Rima. Baik, seperti yang kita ketahui nih, Mas Agung, pertemuan Jokowi dan AHY ini juga digelar setelah Profesor Mahfud menyatakan rencana akan mundur dari Menko Polhukam ya. Apakah Ya, menurut Mas Agung ini pertemuan Presiden dengan Ketua Umum Parpol Demokrat ini ada kaitannya dengan rencana mundurnya Mahfud MD dari kursi Menko Polhukam, Mas? ya, ini bukan hanya soal Mahfud ya, tapi saya kira jauh lebih besar dari itu ada soal PDIP gitu. Karena memang mau tidak mau Presiden Jokowi ini kan penganut keseimbangan politik ya, menganut filosofi politik Jawa yang semuanya harus ada titik temu, harus ada konsensusnya, harus proporsional ya. Seperti itu. Jadi ketika misalkan ada arahan Mahfud untuk mundur, maka harus dicari siapa sosok yang pas. Apalagi kalau misalkan diikuti oleh menteri-menteri dari PDIP. Nah, saya kira dengan kehadiran AHY dan Demokratnya, maka sedikit banyak bisa mengimbangi wacana yang beredar beberapa waktu terakhir soal arahan Mahfud yang ingin mundur ya, dan beberapa arahan juga menteri-menteri yang berlatar belakang dari PDIP melakukan hal yang serupa. Nah, saya kira di titik ini langkah Jokowi menemui AHY ya, kemudian menemui ketum-ketum yang lain ingin memastikan bahwa koalisi Indonesia Maju solid ya, koalisi Indonesia Maju fokus baik dalam konteks memenangkan Prabowo Gibran maupun menstabilisasi apa ya politik politik nasional secara keseluruhan agar tidak ada gejolak yang mengemuka pasca PDIP memang menindaklanjuti arahan untuk menarik Mahfud dari kabinet maupun menteri-menterinya seperti itu. Dan apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini juga pesan kepada PDIP bahwa hari ini eh, Presiden Jokowi ya, dalam konteks ini istana siap dengan segala skenario terbaik, moderat ataupun terburuk yang kelak akan dilakonkan atau dimainkan oleh PDI Perjuangan. Seperti itu. Baik, nah Mas Agung, jauh sebelum pertemuan ini, nih, Presiden Jokowi juga sudah lebih dulu bertemu dengan tiga ketua umum partai pengusung Prabowo Gibran. Publik pun sempat bertanya-tanya kenapa AHY tak ikut ditemui oleh Jokowi. Kala itu banyak yang menilai Demokrat seolah tidak dianggap keberadaannya di koalisi 02. Namun kini akhirnya Jokowi pun melakukan pertemuan dengan AHY. Nah, bagaimana kacamata Mas Agung ini seperti apa Mas menilainya? Iya, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa ini mungkin soal teknis saja ya, soal waktu yang belum pas bertemu dan ada memang arahan Presiden Jokowi menghormati relasinya dengan PDI Perjuangan karena memang Demokrat memutuskan tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan hari ini ya. Namun karena memang beberapa waktu terakhir PDIP cukup getol ya melakukan manuver-manuver tajam, apakah mengkritik, apakah dalam tanda petik melakukan kampanye negatif untuk menggerus ya elektabilitas Prabowo Gibran, mau tidak mau arahan untuk menghormati relasi dengan PDIP tadi menjadi kembali ke titik awal sebagaimana Presiden Jokowi memulai membangun relasi dengan Demokrat di titik baru ya, bahwa ketika mereka tidak bergabung dalam koalisi Jokowi Ma'ruf Amin, maka hari ini peluang untuk mereka bergabung dalam koalisi Jokowi Ma'ruf Amin terbuka lebar ketika PDIP dalam tanda petik begitu agresif ya untuk melakukan kampanye negatif ataupun mengkritik pemerintah
karena memang mau tidak mau itu harus dilakukan untuk memberikan diferensiasi politik ataupun branding yang beda dari yang dibawa oleh Prabowo Gibran yang selama ini mengusung tema keberlanjutan. Dan kalau itu dilakukan oleh Ganjar Mahfud dengan tema keberlanjutan juga, maka menjadi tidak ada kebaruan atau nilai tambah ya dari pasangan Ganjar Mahfud. Dan efeknya sekarang kita lihat bahwa tren elektabilitas Ganjar Mahfud memasuki tren penurunan, bahkan dalam beberapa survei kredibel sudah disalib oleh Anies Mohaimin. Otomatis dalam konteks itulah PDIP melakukan arahan baru ya, melakukan strategi yang berbeda agar mereka bisa melakukan rebound politik ya, agar elektabilitas Ganjar Mahfud kembali memasuki tren positif dan bisa memastikan bahwa Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, tidak satu putaran sebagaimana narasi Prabowo Gibran dengan tim sesnya. Jadi saya kira arahan-arahan ini saling berkelindan, saling terkait satu dengan yang lain dan efeknya memang sangat sistematis karena memang PDIP ini masuk dalam koalisi pemerintah sekarang dan punya kursi menteri yang mayoritas ya, kalau saya tidak salah 9 kursi dan itu kursi yang cukup besar dan sedikit banyak ketika PDIP melakukan manuver-manuver tajam ke depan, efeknya bukan hanya dalam konteks kabinet, tapi stabilitas nasional secara keseluruhan. Baik, ini Mas Agung yang menjadi sorotan ini juga Mas, pertemuan Jokowi dan AHY ini juga dilakukan setelah SBY akhirnya turun gunung ikut kampanye Prabowo Gibran. Kira-kira apakah dua momen ini ada kolerasinya menurut analisa Mas Agung? Iya, turunnya SBY, turunnya Presiden Jokowi sebelumnya juga diikuti oleh turunnya Pak Surya Paloh, Pak Yusuf Kala, Mhm, Ibu Megawati ya. Jadi mhm, Pilpres ini memang sangat menarik dicermati oleh siapapun karena memang pertarungannya bukan hanya Capres versus Capres atau Cawapres versus Cawapres sebagaimana debat atau Cawapres Capres versus Capres Cawapres bersamaan, tapi juga ada pertarungan antara Kingmaker versus Queenmaker ya, kingmaker versus kingmaker ya, jadi lengkap ini semuanya terlibat, semuanya bertarung begitu sengit sehingga Pilpres hari ini memang pengamatan kita bukan hanya tertuju pada pasangan yang maju tapi bagaimana orang-orang di belakang layar yang selama ini punya pengaruh dan kekuatan politik yang cukup besar untuk mengontrol jalannya konstelasi politik secara nasional, apakah itu Pak SBY, Pak Jokowi, Ibu Mega, ya Pak JK, Pak Surya Paloh dan lain-lain. Nah, saya kira ini menarik untuk dicermati. Bagaimana lakon politik di belakang layar Pilpres ini sehingga memang publik semakin utuh melihat luar dalam ya. Kemudian di belakang ataupun di depan panggung lakon elit yang selama ini tersaji dalam setiap manuver maupun perilaku mereka. Dan di titik inilah pertemuan antara Presiden Jokowi dan AHY bisa dibingkai dalam konteks bagaimana Presiden Jokowi bersama Presiden SBY benar-benar melakukan gerakan total war ya, mhm, turun gunung istilahnya mhm, untuk memastikan Prabowo Gibran ya menang satu putaran ataupun menang Pilpres ketika itu berlangsung dua putaran. Sebagaimana juga dilakoni oleh Pak JK ya, Pak Surya Paloh ya, kemudian Ibu Megawati ya, karena memang mereka semua masih punya pengaruh, masih punya basis yang sedikit banyak dalam Pilpres yang sangat kompetitif, dampaknya bisa membuat ya salah satu paslon ya capres cawapres bisa mendapat insentif elektoral seperti itu. Baik, Mas Agung, pertemuan Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai ini juga banyak yang menilai sebagai bentuk keberpihakan presiden kepada paslon tertentu. Terlebih kemarin sempat ramai perihal presiden boleh mendukung paslon tertentu di Pilpres. Betul. Bagaimana menurut Mas Agung? Ya, ini mengafirmasi saja ya, Mhm, menegaskan bahwa keberpihakan yang viral kemarin beberapa hari terakhir itu memang lebih dicondongkan kepada pasangan 02 Prabowo Gibran dan itu memang sudah sejak lama kita tahu karena memang Gibran ini kan notabene adalah putra sulung Presiden Jokowi dan di luar itu juga sedikit banyak program-program Prabowo Gibran ini membawa narasi keberlanjutan yang seirama linear dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi bak gayung bersambut, pucuk dicinta, ulam pun tiba kalau kata orang tua dulu, Mbak Rima. Jadi mhm, antara Jokowi dan antara Prabowo Gibran ini memang saling terkait ya, saling sambung menyambung. Dari sisi Prabowo Gibran punya
hubungan apa namanya, hubungan emosional, hubungan darah yang jelas, tapi di saat yang sama secara substantif program-program yang mereka usung juga senafas dengan apa yang dibawa oleh Presiden Jokowi. Jadi dua hal itu tidak terbantahkan dan sulit untuk ditempuh oleh Ganjar Mahfud yang juga selama ini merasa punya hubungan dan relasi dengan Presiden Jokowi, baik secara ideologi ya maupun secara kultural gitu. Tapi kan ini kita bicara eh, darahnya kan seperti itu. Sehingga hal-hal tadi menjadi nomor sekian ya, menjadi kurang relevan ya. Dan keberlanjutan yang dibawa oleh Prabowo Gibran ini benar-benar utuh ya, totally 100% istilahnya. Dan tidak ada keraguan atas itu sebagaimana beberapa waktu terakhir Ganjar Mahfud ngomong keberlanjutan tapi ada sisi-sisi yang diperbaiki, ada sisi-sisi yang harus dibenahi, ada sisi-sisi yang harus apa ubah gitu. Jadi ini Prabowo Gibran benar-benar memang membawa endorse tunggal istana seperti itu Mbak Rima. Baik, Mas Agung, terkait sinyal keberpihakan dan soal arah dukungan Presiden. Ini terbaru bahkan Prabowo sudah terang-terangan mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju ini adalah timnya Jokowi. Namun ketika hal itu dikonfirmasi ke Presiden Jokowi sendiri, Pak Jokowi seperti biasa ini memberikan jawaban yang menggantung dan mengundang opini publik dengan menjawab, tanyakan saja ke Pak Prabowo. Tanggapannya Mas Agung gimana? Ya, secara panggung depan ya mungkin sulit kita akan mengungkap bahwa Presiden Jokowi akan ngomong vulgar bahwa dia bersama 02 ya, bersama Prabowo Gibran. Tapi di Mm-mm. panggung belakang kan ekspresi beliau, gestur beliau, sikap beliau, dan turunan lainnya memang kan mendeskripsikan beliau punya keberpihakan yang jelas ke kubu Prabowo Gibran gitu. Dan kita harus lihat secara jeli juga bahwa seluruh ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran kecuali Mas Ahaye ya itu adalah menterinya Pak Jokowi ya. Pak Erlangga Hartarto Ketua Umum Golkar itu Menko Perekonomian misalnya, kemudian Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN misalkan Menteri Perdagangan ya, kemudian Pak Prabowo Subianto sendiri sebagai capres merupakan Menteri Pertahanan seperti itu. Dan mungkin on the way ini Mas Ahaye menjadi Menko Polhukam, misalkan Ketua Umum Demokrat. Jadi saya kira wajar istilah timnya Pak Jokowi itu melekat karena memang ini adalah koalisi yang diusung oleh menteri-menterinya Pak Jokowi di kabinet seperti itu Mbak Rima. Sehingga wajar statement itu menjadi relevan kalau dibedah secara kualitatif karena memang semuanya adalah ketua umum yang notabene menterinya Pak Jokowi. Dan dari luar itu semua arahan misalkan di kubu Ganjar Mahfud yang memiliki kedekatan baik secara ideologi maupun secara histori menjadi terbantahkan lagi ya karena memang tidak ada statement dari Ganjar maupun Mahfud yang mengungkapkan bahwa mereka adalah timnya Jokowi ya. Mereka adalah dan tanda petik misalkan petugas partai ya, Mbak. Seperti itu. Jadi narasinya dua hal yang berbeda. Satu membawa narasi timnya Jokowi, satu membawa narasi petugas partai. Jadi saya kira itu diferensiasi ketika kita berbicara hari ini soal Prabowo Gibran ataupun Ganjar Mahfud atau ketika kita bicara kemana endorse Presiden Jokowi atau keberpihakan beliau yang memang akhir-akhir ini sering diungkap dan dibicarakan oleh publik. Baik, terakhir Mas Agung, sekaligus Ya, sebagai closing statement ya, berdasarkan ya. analisa Mas Agung, ke depan nih bakal seperti apa langkah-langkah Presiden Jokowi sampai 14 Februari mendatang? Karena hari demi hari sejauh ini Presiden Jokowi tak hentinya menjadi sorotan seputar Pilpres karena langkah-langkah, kode-kode maupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan ke publik. Silakan, Mas. Iya, saya kira dalam beberapa waktu ke depan ya, beberapa hari ke depan saya kira akan banyak kejutan-kejutan politik yang muncul karena memang itu menjadi sebuah hal yang niscaya menimbang posisi Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan ya, kemudian kepala negara, kemudian panglima tertinggi ya dan eh, posisi-posisi strategis yang melekat lainnya. Dan itu membawa sebuah efek beliau punya kuasa untuk mengatur, mengelola ataupun memastikan ya banyak hal termasuk dalam konteks Pilpres satu atau dua putaran misalkan. Jadi kejutan-kejutan itu saya kira memang keniscayaan dari beliau yang memegang kuasa dan itu sangat besar. Dan ketika memang
kubu 01 atau 03 tidak siap ya memitigasi ya arahan Presiden Jokowi tersebut dengan cukup baik, maka bisa jadi Prabowo Gibran menang dalam konteks satu putaran. Tapi kalau memang mereka bisa melihat ataupun mereduksi gerakan-gerakan dari manuver istana tersebut, maka Pilpres kita akan berlangsung dua putaran. Nah, dalam konteks inilah debat kelima besok menjadi relevan untuk dioptimalkan oleh 01 maupun 03 agar manuver Presiden Jokowi atau istana ini tidak terlalu jauh ya ketika debat maksimal. Kemudian ketika masa kampanye tersisa 01 dan 03 juga benar-benar habis-habisan gitu ya, baik dalam respon isu, merespon program maupun ketika mereka melakukan belusukan ke bawah. Jadi saya kira masih ada peluang Pilpres kita dua putaran asal baik Amin maupun Gama ini benar-benar terus meningkatkan performa mereka di masa kampanye, tidak mengundurkan semangat mereka ketika debat, dan habis-habisan seluruh tim suksesnya untuk melakukan kampanye-kampanye kreatif ataupun kampanye negatif yang memang basisnya data yang kredibel gitu, sehingga memang Pilpres kita berlangsung dengan sehat, berlangsung dengan profesional, utamanya bukan hanya paslon dan timnya, tapi juga penyelenggaranya semua terlibat mengawasi, sehingga apapun manuver yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan istana itu tetap dalam konteks profesionalitas dan proporsionalitas. Karena bila tidak ini bisa membahayakan proses kita berdemokrasi maupun hasil pemilu yang akan kita terima pasca 14 Februari 2024. Ketika ini problematik, maka legitimasi pemenangnya bisa jadi memberikan problem tersendiri bagi bangsa kita ke depan. Seperti itu. Baik, kita akan menanti kejutan-kejutan apa yang akan dihadirkan oleh Presiden Jokowi sampai 14 Februari mendatang. Begitu ya, Bang ya. Ya, Baik, terima kasih Mas Agung Baskoro selaku Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. sama-sama Demikian Mbak Rima Tribun. Anggim. Baik, terima kasih Mas Agung Baskoro selaku Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Demikian Tribun on Fokus hari ini. Sampai jumpa di Tribun on Fokus selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.